Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa anak-anak sekalian, mata pelajaran prakarya. Pada materi berikut ini kita akan membahas tentang proses produksi kerajinan bahan lunak. Apa saja itu proses produksi kerajinan bahan lunak? Mari kita lihat pemaparan materi. Adapun proses kerajinan bahan lunak ini, teknik dari kerajinan bahan lunak ini ada beberapa macam. Salah satunya adalah dengan cara mengukir, yaitu bagaimana kita nanti menggores, memahat, dan menoreh pola pada permukaan benda yang akan kita ukir. Apa saja contohnya? Contoh kerajinan yang bisa diukir dari bahan lunak itu adalah salah satunya sabun. Kemudian teknik kedua adalah dengan cara membentuk, yaitu dengan cara memutar. Nah, ini sering digunakan oleh para pengrajin keramik, yaitu bahan utamanya adalah tanah liat. Kemudian ada namanya teknik lempeng, digunakan untuk membuat benda seperti gerabah yang berbentuk kubus dengan permukaan rata. Bahannya biasanya juga dari tanah liat. Kemudian ada lagi namanya itu teknik pijat, yaitu membuat keramik dengan cara memijat tanah liat langsung menggunakan tangan. Berikutnya ada teknik pilin, membentuk tanah liat dengan bentuk dasar tanah liat yang dipilin atau dibentuk seperti tali. Kemudian ada namanya cetak tekan, membentuk benda keramik yang dilakukan dengan bantuan cetakan gips atau sisi, cetakan tunggal. Ada lagi teknik cor, yaitu karya seni rupa terapan yang cara mencairkan terlebih dahulu bahan yang akan dibuat karya seni terapannya. Jadi dari 6 ini nanti akan kita bagi dalam 2 kategori, yaitu bahan yang kita kerjakan dalam menggunakan bahan alam dan bahan buatan. Kita lihat di sini contoh dari bahan alam itu salah satunya adalah tanah liat, kemudian dari kulit, getah nyatu, ada namanya floor clay. Kemudian ada dari bahan buatan yaitu lilin, fiberglass, gips, sabun ataupun polimer clay. Contoh kerajinan dari tanah liat yaitu dalam bentuk keramik, itu suatu kerajinan yang mampu mempercantik rumah dan ruangan keramik berasal dari tanah liat yang mengalami proses pembakaran. Jadi dengan keramik ini nanti terjadi proses pembakaran. Apa saja contohnya itu adalah salah satu gerabah, kemudian ada dengan proses yang dicor, ada yang dipilin, ada yang ditekan, ataupun ada yang dicetak. Ini contoh-contoh kerajinannya. Kita lihat juga bentuk kerajinan yang dibuat dari tanah liat ini, salah satunya adalah gerabah, kemudian tekopoci, guci, kita ada namanya kendi. Nah, ini berbagai jenis. Ada juga kerajinan bahan lunak itu yang terbuat dari kulit. Yang bisa kulit yang digunakan dalam kehidupan, terutama kulit sapi, kulit kambing, ular, buaya, ataupun biawak. Dan masih banyak lagi kulit-kulit yang lain yang bisa digunakan untuk kerajinan. Bisa juga kerajinan dari kulit itu dari kulit-kulit tumbuhan. Bentuknya diantaranya yaitu tas dari kulit. Ya, dari kulit ini biasanya ada 2, ada kulit asli dan kulit sintesis. Kemudian dari kulit jagung, jam tangan. Kerajinan bahan lunak berikutnya adalah getah nyatu. Kemudian memanfaatkan pohon getah nyatu dari berbagai kerajinan. Ini biasanya dapat kita jumpai di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Ada 3 tahap di dalam mengambil getah nyatu, yaitu tahap pertama memisahkan batang pohon dengan getah.
Cara ini dilakukan agar kita dapat mengambil getah dari batang pohon nyatu dengan menambahkan sedikit minyak tanah saat perebusan. Ketika tahap kedua, yaitu bagaimana kita memisahkan getah dengan minyak tanah, yaitu kita rebus lagi dengan menggunakan air secukupnya. Kemudian pada tahap ketiga, tinggal kita menambah pewarna-pewarna alami, seperti dari kunyit, dari pinang, dan sebagainya, saat perebusan dengan warna-warna yang alami. Bahan kerajinan dari getah nyatu ini dapat kita lihat, salah satunya adalah bentuk daripada kapal kecil ini. Kemudian ada aksesoris, itu berbentuk tempat pensil ataupun tempat pena. Kemudian ini adalah saat orang mengambil getah dari pohon nyatu. Kerajinan berikutnya adalah floor clay, yaitu produk kerajinan yang bahan dasar clay yang digunakan sebagai media untuk mendidik kreativitas anak. Penggunaannya bahan ini biasanya dibuat dari tepung. Ya, tepung yang digunakan untuk pembuatan bahan ini. Yang sering kita jumpakan untuk anak-anak kan sering menggunakan bahan-bahan ini untuk kerajinannya. Apa saja contoh bentuk kerajinan? Salah satunya adalah gambar burung. Kemudian ada lagi dia di sini bahan yang diaduk dengan berbagai jenis warna. Ini contoh kerajinannya ya. Kemudian dia berbagai jenis warna yang bisa kita gunakan. Kemudian kerajinan buatan ini. Yang pertama itu adalah lilin. Bahan dasarnya adalah lilin yang kita gunakan. Ini adalah contoh-contoh kerajinan dari bahan dasar lilin. Yang gambar di atas ini untuk membentuknya, yang pertama adalah lilin itu dikasih sumbu dan dicairkan. Setelah dipanaskan untuk dilelehkan, baru dia jadi seperti ini nanti dengan berbagai warna pilihan. Dan namanya lagi fiberglass, itu terbuat dari bahan kimia seperti katalis, resin, dan kapur. Biasanya kerajinan ini digunakan sebagai kerajinan bahan keras yang terbuat dari fiber, karena bahan ini pada dasarnya adalah lunak, cair, tapi ketika kering nanti dia bahan ini berangsur-angsur mengeras. Melihat contohnya nanti ketika pergi salah satu di tempat wisata, Anda akan melihat berbagai jenis aksesoris yang ada, serangga yang sudah diawetkan di dalam, ini salah satu contoh. Kemudian ada nih gambar bebek yang dibuat dari fiberglass. Kemudian ada seperti bak mandi dan tong sampah juga dibuat dari fiber. Kemudian dari gips. Gips atau orang sering menyebutnya dengan istilah gipsum. Ini berbentuk bubuk warna putih yang harus dicairkan dulu. Jadi prosesnya ini dicampur dengan air kemudian dicetak sesuai dengan cetakan yang ada. Jadi model ini sepertinya model tepung warna putih, tapi kita bisa membuat berbagai jenis warna sesuai dengan contoh dari kerajinan gips ini. Salah satu adalah aksesoris daripada pelapon rumah. Ini adalah bahan utamanya dari tepung. Kemudian gantungan aksesoris seperti ukiran kaligrafi maupun burung. Berikutnya ada kerajinan dari sabun. Jadi sabun ini tidak hanya digunakan sebagai untuk mandi dan mencuci, tapi dapat juga digunakan sebagai alat kerajinan, bahan kerajinan yang cara diukir ataupun dicetak. Yang bisa diukir ini adalah sabun-sabun batangan, kemudian dicetak itu adalah sabun yang kita cairkan dari batangan tadi. Berbagai jenis contohnya adalah bisa menggunakan gambar-gambar bunga, kemudian gambar yang lain dengan bantuan daripada silikon. Kemudian ada polymer clay. Polymer clay ini seperti adonan kue, tapi tidak mengotori tangan dan disukai anak-anak maupun oleh orang dewasa. Ini juga banyak kita jumpai ini di pembelajaran anak TK. Bentuknya adalah seperti ini dia contohnya, bentuk-bentuk boneka, ice cream. Ini model polimernya, bentuk-bentuk produk yang dibuat dari polymer clay.
Demikian pemaparan kita tentang kerajinan dari bahan lunak, baik yang alam maupun yang buatan. Kalau ada pertanyaan ataupun yang kurang jelas, silakan nanti Ananda isi di kolom komentar ataupun pada Google